Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Amirullah dari mahasiswa Profesi Nurse Angkatan 24 Universitas Jember akan menyampaikan tentang COVID-19 atau penyakit novel coronavirus 19. Pada umumnya, penyakit ini mirip seperti flu biasa, seperti batuk, sakit tenggorokan, nyeri kepala, demam tinggi, dan lain-lain yang mirip dengan flu biasa. Penyakit ini juga dapat sembuh dengan sendirinya atau dengan imunitas yang baik. Namun, penyakit ini ketika menginfeksi pada orang yang rentan seperti orang dengan penyakit penyerta atau orang tua, penyakit ini dapat memperparah keadaan individu tersebut, bahkan dapat menyebabkan kematian. Maka dari itu, kita harus menerapkan protokol kesehatan yang berlaku agar dapat memutus mata rantai dari COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Farah Medina, mahasiswa profesi Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan terkait cuci tangan. Cuci tangan sendiri dapat dilakukan selama kita sebelum dan setelah melakukan aktivitas. Untuk yang pertama, cuci tangan sendiri dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama menggunakan air mengalir dan yang kedua yaitu penggunaan hand sanitizer atau hand rub. Di sini saya akan langsung menjelaskan atau mempraktekkan terkait cuci tangan menggunakan hand sanitizer. Jadi yang pertama kita tuangkan dulu hand sanitizernya. Untuk langkahnya, yang pertama kita usap dulu telapak tangan, dan yang kedua yaitu di sela jari dan punggung jari. Yang ketiga, sela-sela jari. Yang keempat, punggung jari dengan cara mengunci. Yang kelima, gosok ibu jari secara bergantian. Dan yang terakhir, ujung kuku. Jadi itu saja dari 6 langkah cuci tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Melinda Absari, mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Di sini saya akan mempraktekkan terkait cara pemakaian masker dan pelepasan masker yang benar. Langkah pertama yaitu tentukan terlebih dahulu area depan masker dan area belakang masker. Lalu pastikan bahwa bagian atas masker yaitu yang terdapat besi seperti ini. Selanjutnya, tutup semua area pada area hidung dan juga area mulut. Langkah kedua yaitu rekatkan pada area hidung seperti ini. Dan pastikan bahwa seluruh bagian pada hidung dan mulut tertutup rapat. Langkah selanjutnya yaitu pelepasan masker. Pastikan bahwa tangan tidak menyentuh area depan masker karena area depan masker sudah terpapar dengan virus. Yang kedua yaitu ambil tali belakang masker dengan tidak menyentuh area depan masker. Lalu setelah itu ambil dalam bagian dalam masker dan buang ke tempat sampah. Dan jangan lupa untuk memotong tali area masker agar masker tidak didaur ulang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh merupakan salah satu cara agar kita tidak tertular dari virus COVID-19. Nah, salah satu caranya yaitu dengan makan makanan yang bergizi. Apa itu makan makanan yang bergizi? Jadi dalam satu piring dalam makan sehari-hari terdiri dari makanan pokok yang merupakan sumber karbohidrat berupa nasi, jagung, kentang, serta umbi-umbian. Kemudian yang kedua yaitu lauk pauk yang merupakan sumber protein serta mineral, di mana lauk pauk dibedakan menjadi dua, yaitu lauk pauk hewani yang terdiri dari ikan, ayam, telur serta daging. Kemudian lauk nabati seperti tempe, tahu, serta kacang-kacangan. Kemudian yang terakhir yaitu terdiri dari sayur dan buah, di mana sayur dan buah ini merupakan sumber mineral, serat, serta vitamin. Dan
sayuran dan buah yang berwarna merupakan sumber vitamin dan juga antioksidan, yaitu vitamin A, C, serta E. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait olahraga dan istirahat yang cukup. Pertama, olahraga. Apa itu olahraga? Olahraga yaitu kita melakukan pergerakan anggota tubuh. Dari pergerakan tersebut, keluarlah tenaga dari anggota tubuh kita yang bermanfaat untuk kesehatan fisik, mental, dan kualitas hidup kita. Keuntungan lainnya dari olahraga yaitu 1. Berat badan terkendali. 2. Terhindar dari penyakit jantung, stroke, kanker, dan lain-lain. Beberapa contoh olahraga yang dapat kita lakukan seperti jalan cepat, renang, senam, agar otot-otot kita tidak kaku. Selanjutnya, tips istirahat yang cukup. 1. Hindari konsumsi kopi, rokok, dan alkohol. 2. Tetapkan waktu tidur yang teratur. 3. Tenangkan pikiran dan mental. 7 ancaman kurang tidur. Yang pertama yaitu hilang konsentrasi saat belajar. 2. Memperburuk kesehatan tubuh. 3. Kulit terlihat lebih tua. 4. Muncul obesitas. 5. Stres yang meningkat. Dan yang terakhir yaitu sering lupa. Berapa sih waktu tidur yang cukup? Untuk usia dewasa 18-40 tahun yaitu 7-8 jam, dan untuk usia lansia yaitu 7 jam. Sekian, terima kasih. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan salah satu cara pencegahan COVID-19. Apa saja caranya? Yang pertama, pastikan area lingkungan bersih dengan cara membersihkan lantai, pegangan pintu, pegangan tangga, serta area yang mudah disentuh dengan tangan dengan cairan pembersih atau cairan desinfektan minimal 3 kali sehari. Kemudian yang kedua, sediakan alat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan menyediakan hand sanitizer di pintu masuk. Kemudian yang terakhir, sediakan poster kesehatan seperti cuci tangan yang benar, etika batuk, serta pencegahan COVID-19. Perilaku hidup bersih dan sehat yang selanjutnya yaitu tidak merokok. Merokok adalah salah satu faktor yang mempermudah infeksi virus COVID-19. Merokok berdampak pada penurunan sistem kekebalan tubuh, merusak sistem pertahanan di saluran pernafasan, dan juga memudahkan virus masuk sampai ke bagian paru terdalam. Pada kasus COVID-19, perokok lebih mudah terinfeksi karena lebih sering menyentuh bagian mulut. Merokok salah satu penyebab terjadinya gejala berat dan kematian. Pada perokok, telah terjadi kerusakan pada sel saluran pernafasan. Jika terjadi infeksi COVID-19, kerusakan sel saluran pernafasan semakin mudah, luas, dan berat. Merokok juga merupakan salah satu faktor resiko utama penyebab penyakit komorbiditas, seperti hipertensi, penyakit jantung, diabetes mellitus, dan PPOK, yang meningkatkan resiko kematian apabila terinfeksi COVID-19. Resiko infeksi COVID-19 yang lebih mudah dan gejala lebih berat juga terjadi pada perokok pasif dan perokok elektrik. Oleh karena itu, pada masa pandemi COVID-19 ini harus menjadi momen untuk berhenti merokok, dan baik perokok konvensional maupun perokok elektrik. Berhenti menjadi perokok pasif dengan mengingatkan orang terdekat dan orang di sekitar Anda untuk tidak merokok. Minum air 8 gelas sehari untuk mencegah dehidrasi, karena 60-70% dari tubuh kita merupakan air. Berikut adalah 5 tips cara memasak makanan dengan sempurna. Yang pertama yaitu mencuci tangan sebelum memasak. Kedua yaitu mencuci bahan makanan yang akan dimasak menggunakan air bersih dan mengalir. Yang ketiga yaitu memastikan dapur dalam keadaan bersih. Yang keempat yaitu memasak makanan dengan suhu yang tepat dan memastikan makanan matang sebelum dikonsumsi. Selain itu juga penting untuk memastikan
tidak mengkonsumsi hewan yang berpotensi untuk menularkan virus corona. Hal ini merupakan satu dari 10 tips untuk mencegah penularan virus corona berdasarkan gerakan masyarakat Indonesia Sehat. Nah, yang kelima yaitu memastikan diri sehat sebelum memasak makanan. Tanda gejala COVID-19 yang pertama, demam atau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, hidung tersumbat, flu, batuk, nyeri tenggorokan yang tidak kunjung sembuh, dan sesak nafas. Bila merasakan tanda gejala tersebut, silakan datang ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Terima kasih. Dan jangan lupa berdoa. Kita harus berdoa agar diberi keselamatan dan kesehatan, dan semoga pandemi ini segera berakhir. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.